Hai, balik lagi di RWPP Plot. Setelah kemarin Jan mengungkapkan identitasnya sebagai perempuan, lalu rencana besar untuk mengalahkan Vanessa, sang pahlawan ras iblis, Kai dan Rine harus bersiap untuk pertarungan besar. Langsung saja, ini dia anime Nazeboku no Sekai wo Daremo Oboete Nai no Ka episode 3. Ih, wibu. Diperlihatkan Kai dan pasukan manusia sudah bersiap untuk melakukan penyerangan. Pasukan menuju istana pemerintahan, tempat di mana Vanessa berada. Seperti rencana sebelumnya, mereka melakukan penyerangan lewat lorong bawah tanah. ウルザ連邦レジストの総力を挙げて地下通路から政府宮殿を強襲。 Di sini, Kai memilih Ashran dan Saki menjadi timnya. Kai memilih mereka karena dia percaya pada mereka. Saki sebenarnya sedikit takut, tapi Rine menenangkan Saki dengan mengelus kepalanya. 元気出た？うん。 Setelah itu semua, pasukan sudah sampai di titik penyerangan. Di sini Jan memberikan motivasi kepada pasukan agar semangat mereka tidak kendor. Saya wassalamualaikum bro. Setelah Jan dengan membara memberikan motivasi, para pasukan juga sudah terbakar semangat. Mereka akhirnya mulai bergerak. Serang! Terlihat istana pemerintahan benar-benar sudah dikuasai oleh para iblis. Para iblis mulai menghadang dan menyerang dengan sihir pembekuan. Tapi Kai sudah tahu sihir ini. Lalu dia melompat dan dong! Iblis itu tertembak. Tapi belum cukup. Sekali lagi. Kali ini Kai menebas iblis dan iblis itu meledak dan hancur. Tapi rupanya para iblis mulai berdatangan. Inilah saatnya Rine beraksi. Tapi agar tidak ketahuan, Kai berpura-pura menyerang dengan menembak. Petir menyambar para iblis sampai gosong dan mati. Setelah mengalahkan iblis Kroco, mereka menuju tempat Vanessa berada. Saat dalam perjalanan ke lokasi Vanessa melalui tangga, Valin bertanya soal serangan petir Kai tadi. Valin bilang itu serangan yang dahsyat meski tidak menarik pelatuk pistolnya. Valin sepertinya mulai mencurigai Kai. Tiba-tiba dalam perjalanan, Rine menyadari kehadiran iblis kecil. Dia rupanya bertugas untuk memanggil iblis besar menggunakan portal sihir. Dan benar saja, sebuah portal terbuka dan dari sana muncullah sesosok iblis besar. Tuh! Iblis itu mengamuk dan berhasil menangkap satu prajurit. Tapi Noroi. Valin datang dan menebas tangan iblis itu. Prajurit tadi berhasil diselamatkan. Lalu Valin bilang agar Jan dan yang lain pergi lebih dulu. Dia akan membereskan iblis ini, lalu menyusul. Lalu mereka berhasil sampai di sebuah ruangan. Saat Jan masuk, dia terkena serangan yang dahsyat. Tapi untungnya dia masih selamat. Rupanya itu karena Jan menggunakan pakaian elf, yaitu pakaian cahaya suci. Melihat kondisi ini, Jan menyuruh Kai dan Rine untuk pergi lebih dulu. Tidak tunggu lama, Kai, Rine, Saki dan Ashan pergi lebih dulu. Sebelum kita lanjut, Mimin punya kabar gembira buat kamu yang suka banget sama anime Keiju nomor 8. Karena RWPP Plot mengeluarkan kaos resmi dengan desain menawan. Tampak belakang menampilkan desain Keiju nomor 8 yang tengah terikat rantai.
Ajib banget kalau dipakai sehari-hari. Apalagi dengan bahan Keten 24S, bikin nyaman saat dipakai. Dan kamu juga bisa dapat stiker gratis loh. Kalau kamu tertarik buat memiliki kaos ini, langsung aja cek di Shopee kita LWPP Store. Atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Di sini mereka menggunakan ban kapten, maksudnya ban sihir. Ya meskipun ini hanya untuk peralihan saja, agar sihir Rinne tidak ketahuan. Rinne bilang, dimana jika mereka menggunakan ini, mereka tidak akan terdeteksi oleh iblis. Saat Ashram bertanya bagaimana cara kerjanya, Rinne hampir saja keceplosan jika dia memakai sihir, tapi Kai langsung memperingatkan. Dan Rinne pun mengelak dengan mengatakan jika ini dibuat oleh manusia dengan meniru sihir penghalang malaikat. どういう理屈だよ。私が結界法術でリンね。じゃなくて天使の結界 Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba terasa getaran yang sangat besar. Rupanya itu adalah sosok iblis besar sekali. Tapi karena memakai ban kapten timnas itu, iblis itu tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Ya, padahal di sini Rinne menggunakan sihir penghalangnya dan mereka pun selamat. Setelah itu, mereka sampai di ruangan sirkuit tenaga, di mana rencananya di sini Ashran dan Saki akan berjaga. Jika Kai dan Rinne tidak bisa mengalahkan Vanessa, maka mereka akan mematikan listrik agar Kai dan Rinne bisa kabur dalam kegelapan. Sekarang, tersisa Kai dan Rinne yang akan pergi ke tempat Vanessa. Lalu, mereka dihadang oleh sosok iblis. Saat dia melihat sayap Rinne, iblis itu menghina dengan mengatakan jika wujud Rinne benar-benar mengerikan. Padahal lebih mengerikan muka dia deh kayaknya. Sudah cukup bacotnya, saatnya iblis menyerang. Tapi tiba-tiba Rinne terbang membawa Kai, menghindari serangan iblis dan melempar Kai ke sisi sebelah. Rinne meminta Kai untuk pergi lebih dulu. Rinne akan segera menyusul. Dengan terpaksa, Kai pergi ke tempat Vanessa sendirian. Akhirnya, Kai berhasil sampai ke ruangan Vanessa, di mana Vanessa sudah menunggunya. Dan inilah wujud Vanessa. Bohai bo, tapi iblis. Astaga, bocah. Di tempat lain, terlihat pertarungan Jan melawan iblis bertangan empat. Jual beli serangan terus terjadi. Terlihat pasukan pendukung juga menembak. Ya walaupun gak ngaruh apa-apa sih. Iblis mulai marah, lalu menghantam. Tapi berhasil dihindari Jan. Asap mulai mengepul. Wush! Jan melesat menghujamkan pedangnya, tapi sialnya berhasil ditangkap oleh iblis. Iblis itu lalu melempar Jan dan menyerangnya dengan sihir api. Tapi karena pakaian elf yang digunakan Jan tidak terpengaruh sama sekali oleh sihir itu. Lalu tiba-tiba pedang Jan berubah bentuk menjadi sebuah busur panah. Busur agung bulan. Tembuslah. Busur panah Jan dilepaskan dan tubuh iblis itu meledak. Walaupun sudah hancur dan tersisa kepala, si iblis masih bisa berbicara dan bilang zirah elf dan item sihir malaikat yang digunakan Jan, jika dipakai manusia yang tidak punya kemampuan sihir, itu akan menguras nyawanya. Jadi, semakin sering digunakan, maka nyawa Jan akan berkurang. Tapi Jan tidak peduli sama sekali. Tiba-tiba dari atas muncul iblis anjing berkepala 3. Tapi wush,
Jan terselamatkan oleh kehadiran Valin yang menolongnya. Si iblis mengatakan jika dia pernah mendengar ada manusia yang dijuluki Dragonar. Rupanya orang itu adalah Valin. Wih, Valin berarti bukan orang sembarangan nih. ドレイクの牙を武器に戦うドラグナーとかいう人間がいると貴様 Di tempat Vanessa heran kenapa Kai tidak melepas senjatanya. Karena biasanya manusia yang bertemu Vanessa akan kelepak-kelepak oleh bentuk tubuhnya yang bohai. Dia bertanya kepada Kai, apakah dia komandan manusia yang menggunakan senjata elf? Kai menjawab, bukan. Kai bilang jika dia dari dunia di mana ras iblis sudah kalah. Vanessa tentu tidak percaya begitu saja sampai dia bertanya ras mana yang mengalahkannya. Saat Kai menjawab ras manusia, Vanessa malah tertawa geli. した種族は一体何だ人間。人間 Tapi ekspresi berbeda ditunjukkan Vanessa saat Kai bilang soal peramal Sid. Vanessa tampak terkejut. Bahkan Vanessa sepertinya sangat tahu tentang peramal Sid. Ada satu kata yang disebut Vanessa yang membuat Kai terkejut, di mana Vanessa mengatakan reinkarnasi dunia. Apa itu? 墓所コーダホルダ封印世界輪廻 Tanpa membuang waktu, saatnya Vanessa menyerang. Tapi Kai dengan pelurunya bisa menghancurkan mantra sihir Vanessa. Vanessa terkejut karena terlalu meremehkan manusia. Dan Kai berhasil menebas Vanessa. 人間を舐めすぎだ悪魔 Tapi ternyata itu hanyalah ilusi. Vanessa tiba-tiba berpindah ke belakang Kai. サキュバスの現実は初めてか Kai berhasil menghindar. Belum berhenti, Vanessa kembali menyerang. Kali ini serangan api yang benar-benar kuat. Api penyucian. Tapi untungnya meleset. Itu adalah serangan dahsyat yang langsung bisa membunuh Kai. 天国に炎あり Sekali lagi, Vanessa menggunakan serangannya. Kali ini, lingkaran sihirnya tepat berada di bawah Kai. Letusan huru hara. グロリア我が楽園よ風来る Wow, serangan itu membuat bagian atas gedung benar-benar hancur. Vanessa bilang, tidak ada yang bisa selamat dari serangan ini, kecuali pahlawan 4 ras. Dan terlihat alasan Kai bisa hidup karena dia menggunakan pedang Sid. Di tengah obrolan, sebuah serangan mengarah ke Vanessa. Rupanya itu adalah Rine. Walaupun Rine terlihat terluka, tapi dia menepati janjinya untuk menyusul Kai. Sweet. Saat pertarungan akan dilanjutkan, tiba-tiba dari belakang Vanessa muncul portal. Lalu keluarlah iblis robot yang sempat menyerang Kai dan Rine waktu itu. Dia langsung menangkap Vanessa. Dia berniat menghapus Vanessa dari dunia ini. Sepertinya Vanessa di dunia ini tidak seharusnya ada. Entahlah. Saat Vanessa mulai dihapus, Vanessa mengeluarkan mantra sihir. Lalu dia terlepas dari ikatan tentakel dan mencengkeram muka iblis robot. Vanessa mulai berubah. Dia benar-benar marah. Lalu dia 資産せよ serangan yang benar-benar dahsyat. Tapi iblis robot masih selamat meski rusak parah. Karena takut, akhirnya dia kembali masuk ke dalam portal dan menghilang. Pengecut. Tapi disinilah masalah besarnya. Di mana saat Kai bertanya, apakah ini Vanessa yang dilawan oleh Rine? Rine malah bilang, bukan. Justru saat ini Rine merasa takut. Karena sebelumnya Vanessa yang dia kenal tidak semenyeramkan ini. Aduh. Saat ini Vanessa benar-benar berubah. Api menyelimuti tubuhnya, bahkan sayapnya juga berubah. Dan dia siap menghapuskan Kai dan Rine. Dan episode ini pun berakhir. Aduh, makin seru bejir.
Siapa sih itu iblis robot? Lalu apa maksudnya reinkarnasi dunia? Lalu apa? Kenapa? Dan juga tadi kalau tidak salah kita diperlihatkan foreshadowing di mana Vanessa mengatakan jika yang bisa selamat dari serangannya hanyalah pahlawan 4 ras. Jadi bisa saja Kai adalah salah satu dari 4 pahlawan itu, yaitu pahlawan manusia. Daripada bingung, mending ikutin terus ceritanya hanya di LWTP Vlog. Jika begitu jangan lupa like, komen, dan subscribe dan dukung terus channel ini agar Mimin tambah semangat.